Kemarau juga menyurutkan Danau Teluk Rasau yang sebagian wilayahnya masuk Desa Menang Raya, Kecamatan Pedamaran. Airnya yang menyusut menyisakan spot pemandangan musiman berupa hamparan padang rumput yang memukau. Sekarang saya sudah bareng dengan teman-teman campervan Sumatera Selatan menuju Danau Teluk Rasau, lokasi kita camping malam ini. Danau Teluk Rasau hanya berjarak beberapa kilometer dari pusat keramaian Kecamatan Pedamaran. Setelah melewati perkampungan dan jalanan tanah, akhirnya kami sampai saat hari mulai gelap. Akhirnya saya sampai di Danau Teluk Rasau bersama teman-teman dan siap untuk camping malam ini. Sekarang waktunya menggelar roof tent, awning, lampu, meja, dan kursi. Wih, udah hampir jadi aja nih Om Tante. Masak apa kita? Masak pindang tulang. Pindang tulang, wah mantap nih. Ayo, aku bagian apa nih? Potong bawang aja, Mbak. Potong bawang? Iya, sama Oke. pentingnya. Sisi lain dari camping bersama selalu menawarkan rasa dan pengalaman yang berbeda, termasuk urusan makan. Jadi karena malam ini kita campingnya dengan campervan Sumatera Selatan, jadi masakan yang kita masak masih khas dari Sumatera Selatan nih. Kami masak pindang tulang. Wah, ini enak banget pasti ini. Nggak sabar nih Om Tante. Yuk, kita masaknya biar cepat lah, biar cepat makan kita. Selain kuah yang sedang diolah, aroma sambal khasnya pun cukup menarik perhatian saya. Nah, paling enak nih kita makannya pakai ini Om. Iya, benar. Sambal apa ini? Sambal buah. Sambal buah. Buahnya pakai buah apa Tante? Ini pakai buah macang. Buah macang. Wanginya. Setelah menunggu, sepertinya hidangan malam ini sudah bisa dinikmati. Kini kami siap-siap untuk menikmati pindang tulang hasil olahan kawan saya, Om Eria. Wah, nikmat sekali kelihatannya nih. Pasti nikmat lah ya Om ya. Iya dong. Makannya harus pakai sambal dan juga pete. Sekarang, semua larut dalam kenikmatan masing-masing. Pindang, sambal dengan petai dalam satu suapan. Anak-anak juga tidak ketinggalan. Mereka terlena dalam kelezatan hidangan malam ini. Menutup petualangan hari ini dengan makan masakan khas dari Sumatera Selatan bersama kawan-kawan baru sangat luar biasa. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Danau Rasau berselimut kabut pagi menjadi pemandangan pembuka saya hari ini. Airnya yang bersih terasa menyegarkan ketika menyapu kulit wajah saya. Pagi ini saya sedang menyusuri Sungai Babatan, Desa Cintajaya, Kecamatan Pedamaran. Nah, wilayah ini dikenal salah satunya karena memiliki tempat yang berbeda dalam mengembala hewan ternak. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Perahu yang saya tumpangi bergerak ke arah timur menuju Danau Air Hitam atau dalam bahasa Pedamaran disebut Lebak Air Hitam. Nah, sekarang kita sudah memasuki wilayah Danau Air Hitam. Kelihatan banget kan perbedaan warnanya tadi dari Sungai Babatan dan ini Danau Air Hitam. Terlihat jelas perbedaannya. Kawasan rawa bagi warga Pedamaran bukan hanya menyediakan ikan air tawar yang melimpah, tapi juga menjadi ekosistem ideal bagi salah satu ternak mereka. Biasanya pagi-pagi seperti ini para peternak melepas liarkan hewan-hewan ternak mereka. Selamat pagi Pak Agwan. Sehat Pak? Sehat.
Pak Agwan adalah salah satu peternak kerbau pampangan, kerbau lokal Sumatera Selatan. Dinamakan kerbau pampangan karena jenis kerbau ini berasal dari Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Bersama istrinya, dia membangun pondok dan kandang di tengah rawa untuk memelihara puluhan ekor kerbau. Sekarang waktunya kita melepas kerbau karena ini udah waktunya mereka. Wah, banyak banget mereka. Kurang lebih 50 ekor. Ayo Pak, kita lepas. Setiap pagi, dia akan melepas liarkan kerbau-kerbau ini untuk mencari makan. Wah, kerbau-kerbau ini tidak sabar untuk mencari makan. Wah. Biasanya sekarang ini mereka berendam dulu atau mencari makan, Pak? Berendam dulu. Berendam dulu ya? Tapi di depan bukan di sini. Oh, di depan. Kira-kira berapa lama, Pak, mereka berendam tuh? 1 hari. 1 hari? Iya. Saking banyaknya kerbau yang dipelihara, Pak Agwan membagi hewan ternaknya dalam 2 kandang yang terpisah. Sekarang kita mau menuju kandang satunya lagi untuk melepas kerbau-kerbau yang ada di sana ya, Pak? Iya, iya. Saat rawa menyusut, kerbau-kerbau ini berjalan cukup jauh dari kandang untuk menjangkau air. Salah satu ciri khas kerbau pampangan yaitu gemar berenang dan menyelam. Begitu pula saat mencari makan. Ia akan menenggelamkan badannya sambil mulutnya tidak berhenti mengunyah. Ternyata yang ikut makan tidak hanya kerbau, tapi ada burung-burung juga yang sedang makan kutu di punggung kerbau. Secara alamiah, kerbau termasuk salah satu hewan yang tidak tahan panas. Tubuh kerbau memiliki sedikit kelenjar keringat, sehingga berendam merupakan cara paling ampuh untuk menjaga suhu tubuhnya tetap normal. Walaupun anaknya masih terbilang sangat belia yaitu 2 bulan, tapi sudah bisa berlama-lama di dalam air. Setelah seharian dilepas liarkan, menjelang sore hari kerbau akan kembali ke kandang masing-masing. Di kandang lain, saya mencoba lebih dekat dengan binatang bertanduk ini. Sepertinya mereka merasa terancam oleh kehadiran saya nih. Ciri lain dari kerbau rawa adalah berbulu hitam dengan tanduk yang cenderung melingkar ke belakang. Jadi kerbau-kerbau di sini ada 4 macam jenis tanduk. Yang pertama itu ada yang dungkul itu yang ke bawah, terus juga ada yang dungkul sebelah itu jadi sebelah ke bawah, sebelahnya naik ke atas. Ada juga yang tegap itu dia normal ke atas gitu. Dan ada juga yang pilah sebelah. Jadi perbedaan jenis tanduk pada kerbau itu dikarenakan yang memang bawaan lahir dari kerbau-kerbau itu sendiri. Nah yang dungkul ini karena letak tanduknya itu tidak tepat pada tulang tengkorak si kerbau ini. Main nangka kelapongan tumuli Brajau Kumartu menjela tongkat tinggi. Selain dikenal sebagai lumbung ikan, Pedamaran juga disebut sebagai kota tikar. Hampir setiap sudut rumah di Pedamaran dihiasi pemandangan jari jemari ibu-ibu yang lincah membuat anyaman. Keahlian menganyam yang diwarisi nenek moyang mereka secara turun-temurun. Tumbuh subur di atas bentangan rawa gambut, pohon purun sudah mengilhami warga Pedamaran sejak ratusan tahun silam. Halo Pak Amlan, Ibu. Wah, udah dapat banyak nih ya. Sekarang lagi mau dipotong ya Pak? Iya. Pak Amlan dan istri adalah salah satu pasangan yang sejak lama menjadi pencari pohon purun.
Setelah dipanen lalu dirapikan dan diikat, biasanya dikumpulkan dulu sampai banyak, baru dibawa ke perkampungan. Musim kemarau merupakan waktu yang sulit bagi para pencari pohon purun. Selain panas terik matahari, saat rawa kering seperti sekarang, mereka harus memotong purun dengan arit seperti ini. Lain hal ketika air menggenangi rawa, mereka tinggal mencabutnya dan langsung menaikkannya ke atas perahu sampan. Purun ini sebetulnya adalah tanaman air karena ia hanya terdapat di wilayah rawa-rawa seperti ini nih. Dan ketika musim hujan, daerah ini seluruhnya terendam oleh air. Kondisi sekarang, air rawa menyusut jauh ke tengah, hingga menciptakan puluhan hektar hamparan ladang purun. Daun purun ini ke dalamnya beruas. Nah, seperti ini. Ada suaranya. Ketika dibelah, dia dalamnya menyerupai bambu. Ada banyak ruasnya ya, Bu ya. Untuk hasil anyaman yang berkualitas, pohon purun yang diambil harus yang terbaik. Jadi purun yang akan kita ambil yang masih berwarna hijau, karena yang sudah berwarna coklat seperti ini sudah tidak bisa diambil karena busuk. Dari setiap hasil sabitan, tidak semua layak untuk diambil. Ajarin saya dong, Bu, gimana caranya ngarit purun yang benar dan cepat, Bu. Gimana, Bu? Dilihat dari sisi ekonomi, keberadaan tumbuhan liar gitu ya, Bu, ini ya? cukup membantu perekonomian masyarakat. Meski dihargai Rp10.000 untuk satu ikatan besar, namun permintaannya tetap banyak, seiring kreativitas warga yang terus berkembang. Oh, karena yang busuk akan terlepas sendiri ya, Bu ya? Oke. Nggak bisa, Nana. Coba, Bu, saya coba sendiri, Bu. Nah, ini sekarang harus manual ya prosesnya. Yang busuk buang. Yang busuk dibuang, karena yang kita ambil yang masih segar, yang masih hijau. Keberadaan para pencari dan pengrajin anyaman purun Coba saya coba, Bu. secara tidak langsung menjadi aktor dalam menjaga warisan budaya dan identitas warga Pedamaran. Digoyang-goyangkan seperti ini tujuannya untuk memisahkan purun yang kering, selain itu juga untuk memisahkan purun yang pendek-pendek. Dalam satu hari, Pak Amlan bisa menghasilkan puluhan ikat daun purun siap jual. Ini purun yang sudah dipisahkan dan siap untuk kita bawa ya, Bu. Saat permintaan meningkat, mereka terkadang harus menginap di pondok yang dibangun tidak jauh dari tempat pencarian. Nah, setelahnya akan kita bawa dan kita angkut ke kampung ya, Pak ya? Oh iya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kemarau, purun seolah menjauh. Perahu saja tidak cukup mengangkutnya. Butuh gerobak dan tenaga lebih untuk bisa sampai ke pengrajin. Sampai.